Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widya. Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya. Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kami dapat membantu untuk membahasnya. Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi, semangat. Kita masuk untuk penyelesaian matematika wajib sistem pertidaksamaan variabel nonlinear ya. Oke. Ini lebih mudah pendekatannya dengan digambar. Ini adalah persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran yang terletak di bidang datar. Jadi bidang datar yang dibatasi oleh bangun lengkung. Hati-hati. Bidang datar yang dibatasi oleh bangun lengkung lingkaran. Di sini artinya pusatnya adalah 1,2. Tulis 1, 2. 1 di sini 1, 2. Gambarnya asal aja, jangan pakai turun-turunan itu. Nah, ini pusatnya. Jari-jarinya adalah 2 maksimumnya. Ya. Berarti sini kalau ini 2, ini 2, di sini 3. Ini 1, berarti sini min 1, di sini min 2. Ini sudah P-nya dapat ke sini. Nah, nanti irisan di sini. Oke. Yang satunya ini udah 2, berarti udah di sini. Ya. Yang di sini 2, 1. Ini udah 1, ini 2 di sini. Yang ke atas 2, 3, 4. Nah, gambarnya yang ini. Gambar pakai no agak anggap aja ini lingkaran ya. Oke. Kalau lebih kecil tidak sama dengan daerah yang terakhir dibatasi oleh lengkung ini adalah yang ini. Tapi lengkung ini adalah putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Nah, ini udah selesai satu. Yang kedua ini persamaan garis. Berarti persamaan garisnya adalah 3x ditambah 2y sama dengan 6. Kedua ruas ditambah 6. Ya, anggap ini persamaan ya. Oke. Dah, ini masukkan angka yang indah-indah. Kalau y-nya 0, x-nya berarti 2. Udah. Y 0, x-nya 2. Ini. X-nya 0, y-nya 3. Ini. Tarik garis. Garisnya adalah tebal karena sama dengannya. Nah, dia bilang ini di bawah garis, di bawah lengkung lingkaran, ini di atas garis yang ini. Titik-titik pasangan yang dibilang ada pasangan bulat. Berapa pasang? Ya tinggal kita buat pasangnya. Yang ini 1, 2 saya masukkan 1. Kita tes dulu pusatnya nih. 1, 3 tambah 2, 7. Betul, berarti termasuk yang sini. Yaitu adalah yang termasuk adalah 2,1 termasuk. Udah kita lihat aja. Yang 3 masuk 0,3. 0,2 nggak masuk. Ya, tarik ke sini. 22 masih dalam lingkaran ya. Masuk yang ini. 2,2 masukkan ke sini. 6. 2 lagi. 10 kurang 6 lebih besar, masuk. Jadi gini aja tuh. Nah, ini tinggal kamu terka aja. Nah, udah ya, dapat 22 ya. Nah, masukkan lagi 23. 23 masuk di lingkarannya. Nah, tes lagi ke sini. Jadi pusatnya ini 2,3. Berarti kita tes 6 ditambah 6 kurang 6 pasti lebih besar dari 0. Lah, nggak usah tes, ini di atas garis pasti masuk. Ya, berarti di sini adalah berapa? 2,3 masuk. Udah di atas garis ya. Apain kita tes lagi? Nah, masukin lagi 2,4. Nah,
di atas lingkaran udah nggak bisa, nggak masuk. 4 ya. 1,3 masuk nggak? Kita buat 1,3 di atas garis masuk. Oke, ini udah nggak masuk, berarti arahnya mana? Lebih dari 4 ya. Mana lihat? Salah, betul, jawabannya B. Bisa. Jadi jangan kamu coba-coba, boleh dengan nalar ini kamu aljabarkan, tapi nanti akan menjadi kerumitan sendiri. Apalagi pada saat tes SIMAK UI, UMPTN, tes mandiri. Inilah cara yang paling ini. Ini berlaku untuk penggambarnya, berlaku untuk pertidaksamaan apapun. Oke? Yang penting nalarnya pada saat rujukan konsep kamu kuasai. Ya, ini sumbu Y ya. Ini sumbu X ya. Oke. Karena kita tahu pada saat udah 4 ini 5, ini udah nggak mungkin lagi, di sini udah nggak ini. Dia 8 ke atas ini udah nggak mungkin. Ya, oke? Sip. Kita masuk jenisnya yang menentukan himpunan penyelesaian. Simbol himpunan penyelesaian adalah kurung awal X, batasannya X, batasannya. Kenapa tidak ditulis X-nya anggota apa? Karena sudah tertulis di soal. X anggota R bilangan real, bisa bulat, pecahan, akar, dan sebagainya, kecuali bilangan kompleks. Kompleks sudah masuk ke kurikulum baru. Dari pertidaksamaan logaritma. Untuk menjawab pertidaksamaan logaritma, kamu harus tahu dulu ini batasannya yang di sini. Ini yang dinamakan dengan syarat numerus. Jadi syarat numerus adalah syarat sebuah logaritma bisa dikerjakan. Karena huruf yang dicari bernilai positif, bertanda positif, tidak melibatkan harga mutlak. Kalau di depannya negatif, harus melibatkan harga mutlak. Oke, kita gunakan tambah, bilangan pokoknya sama. Tambah artinya bilangan yang ininya dikalikan dengan yang modelnya adalah, ya, nanti di buku itu ada ya, ini kan. Oke, 36. Oh salah, sorry. Syarat numeris dulu ya, ini dulu ya. Oke, salah. X min 4 lebih besar dari 0. Kedua ruas ditambah 4. Berarti X lebih besar dari 4. Kedua, X tambah 1 lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar daripada min 1. Supaya ketelitian kamu ini kamu gunakan di sini adalah irisannya, ya. Oke, X 44. Berarti buat garis bilangan. Di sini min 1, di sini 4. Arah kanan. Terjadilah sini. Jadi solusi syarat numerus sudah jelas. X lebih besar dari 4. Kalau mau ditulis adalah 4 lebih kecil dari X, titik masih berlanjut. Tinggal lihat jawabannya supaya nanti safety jawabannya. Ini sama ya. Ini sama ya. Ini sama ya. Ini sama ya. Ini tidak sama. Ngerti? Ini supaya mensortir kamu, menambah semangat kamu. Ini salah ya. Udah satu salah. Nasib kita lah ya, harus diselesaikan. Menggunakan setelah syarat numeris ini terpenuhi, menggunakan sifat logaritma. Ditambah artinya dikalikan. Di dalam buku ini ada ya. Dirujukan sengaja tidak ditulis karena yang rujukan yang konsep-konsep pokoknya saja. Oke. Berarti dari sini 36 logaritma kalikan X min 4 dikali dengan X tambah 1 sama dengan lebih kecil daripada setengah. Setengah jadikan lagi 36 logaritma 36 pangkat setengah menggunakan sifat yang tadi. Setelah ini sama dicoret.
karena sudah syarat numerisnya terpenuhi. Kembali ke pertidaksamaan kuadrat biasa. Saya kalikan X kuadrat. Ini X, ini min 4X, berarti min 3X ya. Ini adalah min 4. Lebih kecil daripada adalah 36 akarkan. 36 akar setengah berarti 6. Kedua ruas dikurangi 6. Berarti terjadinya adalah X kuadrat min 3X min 4 min 6 min 10. Nah, dari sini sudah jelas, tinggal difaktorkan. X. Hasilnya dia dua-dua min, ada salah satu min, ada salah satu plus. Karena plus kali minus, minus. Jumlahnya pasti minus. Mintanya yang minus, berarti angka yang terbesarnya yang minus. Yang terkecilnya yang positif. 10, 5 dengan 2. Berarti sini 5, di sini 2. Nilai nolnya adalah min 2. Nilai nolnya adalah 5. Berarti antara min 2, X, 5. Ini persamaan berikutnya untuk sini. Iriskan dengan keduanya. Irisan yang paling modern adalah tulis di sini tuh. Apa yang terjadi? Min 2, 4, 4, 5. Bisa ngerti? Jadi nggak usah pakai garis bilangan lagi. Min 2, 4. Saya tulis ini ya. Nah, 4, 5. Nah, saya tulis ini agak besaran sini tuh. Jelas. Di sini jelas semuanya. Bagaimana jawabannya? Min 2, 4. Mana min 2, 4? Nah, terus 4, 5. Ini nggak ada di sini. Berarti ini 45 ya. Berarti 45 ini. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau mau safety lagi, kita buat garis bilangan boleh. Saya buat garis bilangan tuh. Kita tadi mau mempercepat aja kan. Min 2, 5. Yang sini 4. Nah, ini garis bilangan. Lebih jelas ya pakai garis bilangan ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Bisa? Ya. Kita masuk ke pertidaksamaan yang lebih kejam alias lebih rumit. Menjawab soal ini harus menggunakan manajemen matematika atau manajemen pola pikir yang jelas. Dengan syarat numerus saja sudah jelas. Langkah pertama kita buat yang ekstrim ini, numerusnya ini adalah X tambah 1 lebih besar dari 0. Kedua ruas dikurangi 1, berarti X lebih besar daripada min 1. Jadi kalau ada tidak lebih besar dari min 1 alias adalah 0 dan kawan-kawan, min 1/3 dan seterusnya ya. Kita sortir jawabannya. Ini salah karena lebih kecil, salah. Ini salah, salah. Ya, ini benar. Diamkan. Ini lebih benar, ini lebih benar. Sudah tinggal 3 yang kita cari dengan modal yaitu adalah syarat numerus. Kita lari yang ke sini gitu. Nah, syarat numerusnya adalah 6x min 10 lebih besar dari 0. Berarti 6x karena saya tambah 10 semuanya lebih besar dari 10. Berarti dibagi 6 bagi 6, berarti X lebih besar daripada 10 bagi 6. Bagi 3, bagi 2 bagi 2 gitu, berarti 5/3. Nah, disortir lagi, berarti X lebih besar dari 5/3 karena irisan ini. Nah, lihat yang lebih besar dari 5/3 ini salah. Tadinya benar, keduanya salah. Ini benar, ini benar. Modal syarat numerus tidak perlu diselesaikan. Syarat numerusnya aja. Nah, tinggal satu syarat numerus lagi. Ini syarat numerusnya ya. Ini 5 min X. Ini jangan langsung polos kamu. Ini harga mutlak karena positif, harus positif. Ada 2 kemungkinannya. Kalau X-nya lebih besar dari 0 karena tidak sama dengan ya. Berarti di sini ada 5 min X lebih besar dari 0. Saya tambahkan X kedua ruasnya. Berarti 5.
X. Berarti X lebih kecil dari 5. Masih benar. Masih benar. Nah, yang berikutnya yang ini. Kalau X lebih kecil dari 0, berarti di sini adalah berubah tandanya. Berarti X min 5 lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar daripada 5. Salah juga, tidak ada. Masih tetap 2. Nah, di sini baru kita menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya seperti apa? Tidak perlu kita menggunakan hal-hal yang lebih rumit. 5/3 ini lebih kecil dari 2 nih. Ambil 2, masukkan 2. 12. 2. Betul nggak? Gitu. Ya. Kalau mau nggak terlalu ini, saya masukkan, saya tes. 3 log, masukkan 2. Sini nggak ada 2, masukkan 2. 5 kurang 2, 3. Lebih kecil daripada 3 log, masukkan 2. 12, 6 kali 2, 12 kurang 10, 2. Dikurang, masukkan 2. 3 log 3. Sudah salah ya, ini 1. Ini 1 ya. Dikurang ini salah ya, berarti ini salah. Ini yang 2 salah ya. Nah, salah. Berarti jawabannya E. Mudah bukan? Tidak perlu menyelesaikan yang rumit-rumit ini. Selisihkan aja, sortir, nalar kamu sudah terbentuk. Nalar logis, kritis, dan kreatif. Ya, oke. Kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Akar 2 min X lebih besar daripada X. Saya akan menyelesaikan ini menggunakan konsep penggambaran geometri. Ini saya anggap fungsi sendiri. Saya gambarkan. Yang ini adalah Y sama dengan akar 2 min X. Yang satu lagi Y sama dengan adalah X. Ini masukkan angka 0, Y-nya berarti adalah akar 2. Masukkan angka di sini adalah angka 2, Y-nya berarti 0, 2. Gambar grafiknya seperti ini. Jadi menggambar grafik ini nggak perlu pakai turunan macam-macam. Yang ini masukkan 0, 0. 1, 1. Gambarnya seperti ini. Y sama dengan X. Yang ini adalah Y sama dengan akar 2 min X. Ini menunjukkan adalah kurvanya di atas garis. Berarti jawabannya adalah dari sini ke sana. Jawabannya adalah ini. Selesai. Karena kalau saya masukkan 1, ini pasti 2 kurang 1, 1. Ini 1, 1. Yang menunjukkan kurvanya di atas garis adalah yang ini, dari 1 ke sana. Bisa adik-adik gampang? Nah, oke. Cara lain. Cara aljabar yang harus kita benahi. Hapus ya. Cara yang harus kamu waspadai dalam bentuk yang irasional ini adalah yang di sini. Jangan terlalu polos. Karena kalau nilai X-nya semakin besar, ini bernilai negatif. Ini kita rombak menjadilah 2 min X. Ini akar. Harga mutlak lebih besar daripada X. Saya kuadratkan. 2 min X adalah besar daripada X kuadrat. Ini maknanya adalah harga mutlak A adalah sama dengan A dengan syarat A-nya lebih besar sama dengan 0. Yang inilah min A, A-nya lebih kecil dari 0. Karena tandanya tidak ada sama dengan, ini kita hapus. Langkah pertama, 2 min X lebih besar daripada X. Ini nggak usah dinikan, X aja. Atau X kuadrat boleh. Terjadinya adalah X kuadrat min X min 2 lebih kecil dari 0. Sudah? Ini saya kuadratkan ya. Terjadi yang ini ya.
Ini tetap ya akan hilang. Ini harga mutlak ini. Ini yang membuatnya ketelitian kita lebih tinggi. Saya faktorkan. Oh, sorry, plus ya. Plus ya. Plus. Ini plus, ini min. Ini adalah dasarnya min 2 nilai nolnya. Nih 1. Min 2 X 1. Tapi dikaitkan dengan ini. Yaitu X-nya harus lebih besar dari 2. Nah, ini. Nilai ini lebih besar dari 0. Tuh. Berarti X-nya lebih kecil daripada 2. Ini dengan ini irisannya mana? Masih tetap ini. Nah, yang kedua. 2 min X X min 2 minus ya, lebih besar daripada X kuadrat. Berarti sini adalah X kuadrat minus X plus 2 lebih kecil daripada 0. Yang ini adalah X min 2 X plus 1 lebih kecil dari 0. Terjadinya adalah berapa? Min 2 X di sini 0. Di sinilah kerancuan-kerancuannya. Tapi dengan menggambar kamu langsung jelas. Bisa? Bisa? Nah, inilah yang kadang-kala kita ini kan. Kalau dengan menggambar dianggap fungsi, terjadilah yang ini. Oke? Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu pembahasan soalnya? Mudah kan untuk diajarkan kembali? Sekarang Bapak dan Ibu pasti lebih yakin kan untuk mengajarkannya? Dan juga supaya Bapak dan Ibu selalu yakin untuk mengajarkan materi-materi lainnya, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi narahubung kami di bawah ini ya. Nantikan kami di video selanjutnya. Salam sehat.